Baik, bertemu lagi dengan saya Eka Herdiana. Di sini saya akan lanjutkan tutorial tentang Microsoft Word. Nah, di latihan 3 ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membuat daftar. Nah, ini nanti akan berhubungan dengan bagaimana teman-teman membuat sebuah laporan penulisan. Jadi membuat laporan, mematikan formatnya sudah sama seperti skripsi atau tugas akhir. Nah, di sini kita menggunakan namanya daftar ya, atau istilahnya numbering ya. Kita menggunakan numbering. Nah, sebelum pengetikan ini nanti ada 3 lembar ya. Di sini ada lembar pertama, lembar yang kedua, kemudian ada lembar yang 3 gitu. Nah, jadi kita kerjakan dulu lembar pertama. Nah, di sini membuat daftar ini kita atur dulu kertasnya seperti biasa. Jadi kalau misalnya masih bingung tentang pengaturan kertas, pengaturan margin batas kiri atas kanan, itu silahkan nanti dilihat di cek video sebelumnya. Nah, saya awal sini desainnya untuk kertasnya seperti biasa saya gunakan adalah yang A4, sudah otomatis. Kemudian marginnya sesuaikan dengan di sana. Atas kiri itu adalah 4, nah, kanan bawah itu 3. Ini adalah batas matikan kita. Kemudian berikutnya jenis huruf Times New Roman nanti kita kerjakan sambil mengetik. Nah, yang perlu diatur pertama cuma ukuran kertas dan batas pengetikannya saja. Nah, sebelum itu nanti ada header sama footer. Nah, sebelum itu nanti ada header dan footer. Misalkan di sini adalah latihan header dan footer. Apa bedanya header footer dengan pengetikan biasa? Kalau header itu berarti jelas berada di atas, kemudian kalau footer berarti berada di bawah. Jadi kalau misalnya nanti saya tampilkan di sini, headernya akan kita ketik di sini, di luar batas kertas nih. Ini kan batas pengetikannya sampai sini. Nanti headernya kita taruh di sini, footernya kita taruh di sini. Kenapa kita perlu header? Karena nanti tujuan dari header ini adalah khusus untuk nanti membuat tulisan atau sesuatu konten di sini di dalam dokumen ini yang akan diulang berkali-kali. Artinya ketika misalkan di halaman pertama isikan tulisan ini, di halaman kedua otomatis akan isi nanti. Nah, kita coba contohkan saja biar lebih paham nanti. Misalkan saya punya 2 halaman. Untuk membuat halaman baru seperti pertemuan sebelumnya kita gunakan Ctrl Enter. Jadi ini halaman 2, ya, yang di sini adalah halaman 1. Kalau kita ketiknya tidak di header, kita ketik biasa latihan Microsoft Word 2013. Nah, tentunya ketika di halaman kedua, kalau misalkan teman-teman nanti ingin ada tulisan ini juga, tentunya harus diketik manual atau di copy lagi. Nah, cara itu tidak efektif. Nah, kita gunakan ini, kita taruh di header. Nah, untuk menambahkan header, boleh diklik insert, ada header. Nah, ada header ya. Ada header, silahkan pilih type sini blank. Atau silahkan biasanya paling cepat double klik di atas sini, 2 kali. Kliknya 2 kali, double klik. Nah, otomatis akan ada header sama footer di bawahnya. Kalau saya ketikkan di sini, saya paste yang tadi. Nah, di sini latihan Microsoft Word 2013. Nah, otomatis di halaman kedua pun terisi. Semua halaman di dalam dokumen Microsoft Word yang saya buat ini otomatis akan terisi. Nah, ini tujuannya ingat ya. Kalau misalkan header, kenapa Anda tulis? Untuk supaya nanti setiap halaman ada konten yang sama. Kalau misalnya cuma satu halaman, tidak usah tulis header. Akan sama hasilnya walaupun Anda nanti ketiknya di sini ataupun di sini akan sama, karena tidak akan kelihatan bedanya. Ya, jadi kalau misalnya ketiknya lebih dari 1 halaman, Anda ingin isinya sama, silahkan isikan di header ini. Footer juga sama, footernya misalnya ini jurusan. Nah, otomatis nanti akan ada jurusan di sini. Ya, seperti itu. Nah, saya lanjut saja di sini, header dulu. Latihan Microsoft Word 2013 sudah, ini adalah bookmark all style. Nah, di bawahnya ada membuat daftar dengan style.
Di sini Bookman All Style 14. Ya, silahkan cari Bookman All Style 14. Kemudian dia tebal, saya tebalkan. Kemudian di sini adalah Century Gothic. Nah, Century Gothic 11 sudah miring. Nah, di sana miring. Nah, ini saja kira-kira untuk headernya. Kemudian tambahannya adalah silahkan tambahkan kotak. Nah, tambahan kotak sudah kita pelajari sebelumnya, ada di border and shading. Nah, silahkan nanti tambahan box. Nah, kalau saya ingin lebih bagus, boleh dicari yang ada apa namanya, ada dua garis seperti ini. Nah, ini opsional ya. Nah, ini header sudah kita selesaikan. Kemudian berikutnya footer. Nah, ingat ya, sama persis. Kalau misalkan teman-teman ubah pun di halaman kedua, misalkan saya ganti 2021. Nah, ini juga berubah. Nah, di sini. Nah, berikutnya di footernya, teman-teman isikan jurusan Anda. Nah, silahkan isikan jurusan Anda apa di sini. Ya, sesuaikan dengan jurusannya. Nah, kemudian berikutnya di bawahnya dibuat tanggal. Ya, header dan footer. Kemudian berikutnya ada dibuat tanggal aktif komputer. Nah, tanggal aktif komputer maksudnya adalah tanggal sekarang. Kalau misalnya di sini saya buat ini katanya adalah tanggal 19 Agustus. Nah, sehingga teman-teman isikan 19 Agustus. Nah, 19 Agustus misalkan 2020. Nah, tetapi ada cara di sini kita mengisikan tanggal sesuai dengan tanggal komputer otomatis dan bisa diupdate sampai besok dan seterusnya. Kapanpun dibuka dia akan update otomatis. Nah, situ ada caranya di sini. Ada di insert, ada di sini adalah date. Mana ini date and time. Nah, di sini ya. Insert date and time. Nah, di sini adalah menambahkan tanggal aktif komputer. Nah, ada menu insert, pilih date and time. Date and time di sini. Nah, silahkan nanti jadi pilih formatnya mau seperti apa. Biasanya ini bahasanya sesuai dengan bahasa komputernya. Jadi saya menggunakan bahasa Inggris, berarti otomatis bahasa Inggris di sini. Maunya seperti apa, silahkan sesuaikan. Silahkan pilih. Kemudian berikutnya di sini ada yang penting. Nah, language sudah ada di sini Indonesian, berarti ini bahasa Indonesia. Nah, sini misalkan saya gunakan bahasa Indonesia, Agustus. Nah, ini saya ingin Rabu 19 Agustus 2020. Saya ingin yang lengkap pada harinya. Kemudian berikutnya ada update automatically. Artinya begini. Sekarang kan tanggal 19 Agustus. Ketika besok saya buka, otomatis akan berubah jadi 20 Agustus. Nah, supaya seperti itu, nanti silahkan dicentang update automatically. Kalau teman-teman ingin nanti biar ketika buka berikutnya tetap tanggal 19, berarti tidak usah dicentang. Ya, jadi nanti silahkan nanti ada di sini centang update automatically. Ya, jika ingin update tiap hari, tiap buka. Nah, misalnya saya ingin update tiap buka, silahkan centang. Nah, itu kira-kira. Kemudian berikutnya di sini nomor halaman. Nah, nomor halaman di kanan. Ya, di sini ya. Di sini tinggal di tab saja, tab lagi sekali. Nah, dia akan ada di kanan di sini. Sini nomor halaman yang penting sekali ya. Ada di menu insert juga. Di menu insert di sini ada page number. Nah, memberikan nomor halaman. Membuat nomor halaman. Nanti ada di insert, ada di page number. Ya. Insert ada page number. Nah, nomor halaman ini biasanya otomatis. Jadi misalkan teman-teman kalau misalkan teman-teman isi manual, misalkan ini halaman 1 ya. Misalkan ini halaman adalah 1, teman-teman isi. Otomatis ini adalah halaman 1 tetap kalau teman-teman ketik manual. Nah, sekarang maunya kita kan supaya
Di sini halaman 1, sini otomatis halaman 2. Nah, teman-teman silahkan menggunakan nanti insert page number ini biar otomatis ya tidak isi satu persatu. Nah, di sini caranya adalah ada pilihnya insert page number, ada top of page. Nah, top of page ini berarti berada di atas, di headernya. Header berarti di atas kiri, tengah maupun kanan. Bottom of page berarti berada di footer. Nah, kiri, tengah, kanan, balik footer. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat sini kan berada di footer tapi kanan. Nah, footer tapi kanan. Nah, apa yang terjadi? Semua teks yang sudah kita isikan itu adalah menghilang. Ini benar-benar di halaman 2, tapi menghilang gitu. Nah, ini jadi silahkan nanti jangan menggunakan ini walaupun suruhnya adalah di bawah kanan. Ada yang lebih bagus menggunakan karena misalnya kalau page margin berarti dia di luar marginnya ditambahkan, margin kiri, margin kanan gitu. Nah, yang paling kita gunakan adalah current position. Current position itu artinya di mana kursor itu berada. Kalau misalnya teman-teman taruh kursor di sini, ya di sini ada ditambahkan. Kalau teman-teman taruh kursor di sebelah sini di halaman, ya di sini ada ditambahkan. Nah, silahkan pilih page number, pilih current position. Nah, pilih yang page number. Ya, jadi biar posisinya di mana kursor itu berada. Current position, nah, plane number. Tadi adalah plane number. Nah, ini plane number. Jadi ada banyak jenisnya ya. Nanti teman-teman kalau misalnya ingin lihat ada ini satu isi tulisan page-nya. Ya, silahkan dicoba-coba nanti. Taruh kursor di footer. Nah, berarti di sini footer sudah kita tambahkan, sudah sesuai ya. Nah, yang terakhir ada garisnya. Sekarang garisnya berada di atas. Kalau tadi kan full 4. Nah, sama saja langkahnya. Silahkan di blok semua. Nah, silahkan di menu home ada border and shading. Nah, sekarang tinggal isi di atasnya centang. Nah, centang yang di atasnya. Salah ya. Bloknya tadi kurang. Ulang ya. Sini border and shading. Kemudian isi yang di atasnya saja. Pilih yang tadi misalkan. Nah, di atas saja saya isi. Ini terlalu lebar. Nah, ini kira-kira. Di header footer sudah sesuai. Nah, sekarang kita lanjut ke isinya. Nah, kita balik lagi sini. Tadi kita double klik ke sini, sekarang tuh baru pindah ke sini. Kalau klik sekali, nah mau silahkan double klik juga. Double klik. Nah, baru dia berpindah ke sini, awal lagi. Nah, berikutnya kita mengetik sekarang. Pengetikan naskah seperti ini nanti akan teman-teman temui ketika membuat laporan terakhir nanti. Nah, di sini ada bab 1, ada bab berikutnya ada bab 2 ya, ada bab 2, dan ada bab 3 dan bab 4. Teman-teman silahkan buat dulu judul babnya semua. Ya, mudah ke tengah. Setiap judul bab berarti taruh di halaman yang baru gitu. Walaupun misalkan di sini kan satu halaman bisa bab 2, bab 3, bab 4, tapi ini silahkan buat di halaman baru. Berarti di halaman 1 ini adalah bab 1. Ingat pokoknya adalah Times New Roman ya. Sini Times New Roman. Nah, kemudian pokoknya 12. Nah, bab 1 di sini nanti pendahuluan. Nah, di sini tebal ya. Nah, sekarang di bab 2-nya ya, bab 2-nya teman-teman silahkan lihat itu landasan teori. Nah, sampai di bawah di sini ya. Pada tengah juga Ctrl E atau klik di sini. Bab 2 landasan teori. Nah, landasan teori. Supaya ada satunya di atas ini, boleh nanti diketik manual di sini. Ada satu. Nah, setelah teman-teman nanti pilih yang ini. Ada superscript. Nah, ada nama superscript di sini. Nah, untuk membuat tulisan bergantung di atas. Nah, kalau yang di bawah berarti nanti biasa untuk membuat oksigen O2 berarti gunakan yang di bawah sini. Subscript namanya. Nah, ini silahkan ditebalkan. Kemudian halaman berikutnya ya. Di sini juga sama bab 3.
penyajian data dan pembahasan. Nah, lanjut, Ctrl Enter lagi, bab 4. Nah, bab 4, sini adalah penutup. Nah, teman-teman sudah selesai buat judulnya, sekarang membuat konten isinya. Nah, saya contohkan yang paling banyak numberingnya itu adalah ini kan sedikit numberingnya, cuma A, B. Nah, sekarang saya contohkan yang ini, yang bab 3. Nanti yang lain sama saja pengerjaannya. Di bab 3, nah di bab 3 di sini. Nah, di bab 3 yang pertama ada dua dia, ada A, B. Kemudian A nanti punya anak lagi ya. Punya anak lagi di sini 1 2 3, 3 punya anak lagi sebenarnya. Cara pengetikan ini biar cepat, yang paling cepat adalah teman-teman langsung ketik saja A besar nih. A besar titik spasi. Nah, ingat isi spasinya. Tujuan dari spasi ini menandakan bahwa ini adalah penomboran otomatis atau di sini sudah otomatis dibuatkan. Ya, A, teman-teman A. Klik di sini juga boleh. Kalau tadi saya ketikkan A atau klik di sini juga boleh A. Nah, juga boleh. Nah, tapi ini agak digeser ya, karena tadi kita rata tengah. Nah, silakan nanti A titik spasi. Langsung ketik-ketik. Walaupun ini kelihatan tersembunyi ya, tak apa-apa. Langsung ketik penyajian data. Enter otomatis jadi B nanti. Pembahasan. Kalau enter lagi misalkan isi yang ketiga. Nah, jadi buat yang judul-judul dulu semua. A, B kalau nanti ada lagi silahkan buat. Berikutnya di sini ada gambar umum perusahaan. Jadi sini penyajian data ini punya anak lagi. Nah, kalau misalnya saya silahkan taruh kursor di kanan, saya enter. Nah, kan jadi B di sini. Harus ini adalah jadinya 1. Nah, silahkan dihapus menggunakan tombol backspace lagi sekali. Hapus. Nah, dia akan hilang B-nya tadi. Tinggal langsung diketik 1 gambaran umum perusahaan. Punya anak lagi struktur organisasi. Punya anak lagi enter lagi. Langsung bermasalah berkaitan. Nah, enter lagi dia jadi 4. Nah, dia jadi 4. Teman-teman kan maunya sih harusnya A. Nah, silahkan dihapus lagi sekali menggunakan tombol backspace sekali. Hilang. Langsung diketikkan A titik spasi lagi. Identifikasi. Kemudian sebab, dan berikutnya akibat, kemudian ada alternatif, dan seterusnya. Nah, tiba-tiba teman-teman misalkan ini adalah harusnya C gitu. Tiba-tiba ingin menyisipkan di sini bagaimana? Saya ingin menyisipkan nomor 4 misalkan dulu. Saya ingin menyisipkan nomor 4 sini. Kalau misalnya saya enter kan di sini nomor E. Nah, silahkan dihapus saja sampai sejajar dengan ini P-nya ini. Nah, baru ketikkan sejajar dengan ini. Ya, kalau misalnya saya enter tadi, hapus dulu ya, hapus dulu. Hapus. Nah, silahkan ketikkan 4. Nah, dia otomatis akan disesuaikan di sini. Apa bagiannya gitu. Nah, kalau misalnya sekarang saya ingin B lagi di sini, silahkan hapus lagi. Nah, silahkan pilih B besar. Nah, otomatis akan menyesuaikan. Nah, itu kira-kira teman-teman cara paling cepatnya untuk membuat daftar seperti ini, sehingga teman-teman nanti lebih mudah. Ya, lebih mudah dalam mengetikkannya. Nah, silahkan, jadi saran saya nanti silahkan buat judulnya dulu biar nggak bingung. Buat judulnya dulu. Nah, misalnya sekarang ada isinya di A misalkan. Biasanya ini kan ada isinya, penyajian data misalkan, atau gambar umum perusahaan. Silahkan di isinya, di enter, ingat dihapus dulu, hapus biasa. Nah, tinggal diketik di sini biasa. Ini tidak tebal ya. Nah, diketik biasa apa isinya nanti silahkan diketik. Biasanya mengetikkan naskah seperti ini sesuai dengan di sini ya. Nah, ini sejajar dengan P-nya, tinggal di tab. Nah, bisa seperti ini penulisan formatnya. Nah, silahkan teman-teman ikuti saja nanti. Gambar umum perusahaan misalnya punya ketikan, silahkan sama juga enter, hapus. Nah, silahkan diketik. Nah, silahkan diketik nanti sini apa isinya. Nah, tapi kalau misalnya kosong ya silahkan dikosongkan saja. Ini kan contoh saja nanti teman-teman. Nah, jadi nanti ketik sesuai dengan hasil yang di sini. Nah, itu kira-kira. Nah, kemudian kalau sudah, berarti saya yakin kalau misalnya sudah bisa salah satu saja ini bab 3 misalkan, berarti untuk membuat bab 4, untuk membuat yang bab 1 pasti bisa.
Ini sama saja, ini malah lebih kecil ya, lebih sedikit. Tadi A, B, tujuan cuma 2. Oh, tadi kan kita banyak. Ya, oh, tadi ada banyak. Nah, berikutnya teman-teman, eh, setelah teman-teman membuat ini isinya sampai terakhir bab 4, nah nanti sini ada namanya footnote. Apa namanya footnote? Footnote seperti catatan kaki istilahnya. Catatan kaki artinya begini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nanti mengambil sebuah sumber dari manapun, misalnya dari internet, teman-teman bisa isikan catatan kakinya bahwa teman-teman itu ngambil dari sana gitu. Nah, ini kan hak penulisan lah istilahnya. Nah, dikutip dari mana gitu. Nah, cara membuat footnote nanti silahkan nanti isikan sini. Nah, misalkan teman-teman nanti silahkan ambil dari internet, misalkan ya, teman-teman yang dibahas ini adalah tentang komputer. Komputer adalah gitu misalkan. Nah, tambahan catatan kaki misalnya saya menggunakan ini, saya ngambilnya dari Wikipedia. Nah, teman-teman kalau misalnya lihat di sini di Wikipedia, nanti ada biasanya yang eh, sumber-sumbernya itu di sini. Nah, kebetulan tidak menggunakan sumber seperti itu ya. Nah, biasanya di bawah nanti ada catatan kaki di sini. Nah, ini kebetulan catatan kakinya cuma satu ya. Kamus Istilah Teknologi Informasi. Nah, biasanya kalau misalnya teman-teman menulis sebuah laporan, biasanya banyak sumbernya, sumber penuh ketikanya di sini. Nah, ini yang contohnya sedikit. Nah, misalnya contoh lain, saya ambil yang Wikipedia yang misalkan ini ya. Ini juga sumbernya sedikit. Nah, ini ada sumbernya. Teman-teman kalau misalnya lihat di sini, nah ini ada catatan kaki ini ya. Nah, satu ini kalau misalnya saya klik, dia akan mengarah ke catatan kaki ini. Nah, footnote-nya. Berarti dia mengambil dari sini. Nah, itu juga yang lainnya. Misalnya nomor 27, berarti di sini yang mengambil dari nomor 27 ini. Ya. Nah, itu kira-kira teman-teman membuat seperti ini. Nah, kembali lagi ke topik yang tadi, misalkan saya ingin mencari pengertian komputer. Nah, nanti bebas ya, topiknya bebas. Teman-teman tidak harus menggunakan ini. Silahkan di sini misalkan di bab 3. Nah, di bab 3 misalkan di sini teman-teman disuruhkan di bab 3 ini, jadi saya cari bab 3. Nah, tadi di pembahasan, nah di pembahasan ini, saya hapus dulu ya. Di pembahasan ini harusnya nanti ada pembahasan tentang sesuatu gitu. Nah, sini silahkan teman-teman tambahan saja komputer misalkan. Silahkan satu paragraf aja nggak apa-apa ya. 1-3 paragraf nggak apa-apa. Teman-teman silahkan copy di sini. Nah, silahkan di copy saja dari website ini. Ingat tidak harus komputer, bebas, teman-teman bebas. Yang penting mengambil dari internet. Silahkan di paste. Nah, jangan langsung di paste. Biasanya kalau teman-teman mengcopy dari internet langsung di paste saja. Jadi langsung sini paste atau Ctrl P. Nah, nanti tulisnya akan hancur di sini sesuai dengan format sini. Silahkan teman-teman pilih paste, pilih yang A ini, keep text only. Artinya hanya di paste teksnya saja, tapi format tidak sesuai dengan yang aslinya. Ini lebih penting. Jadi teman-teman kalau nanti copy paste dari internet terutama, silahkan jangan langsung di paste. Silahkan pilih paste, pilih yang paste yang ini, keep text only. Ya, di sini menambahkan footnote. Nah, silahkan cari konten di internet. Nah, kemudian setelah itu copy satu paragraf saja atau lebih, enggak masalah. Kemudian paste dan pilih yang keep text only. Nah, keep text only di sini. Keep text only. Nah, seperti ini yang ditulisnya. Nah, sekarang teman-teman seperti yang saya bilang tadi, supaya ada footnote-nya tangan kaki di bawah bahwa kita mengambilnya dari satu website. Jadi bukan kita sendiri yang beropini seperti ini. Nah, silahkan paling terakhir isikan nanti insert ada footnote. Nah, ini silahkan ada di reference ya. Maaf, di reference silahkan isikan insert footnote. Nah, insert footnote. Silahkan klik. Nah, nanti sini di bawahnya kan ada. Ya, ini sini di bawahnya. Kalau di soal kan ini dari laporan. Nah, ini ngambilnya laporan. Tapi karena teman-teman di sini adalah dari internet, ya silahkan di copy saja ini. Nah, ini yang di copy. Copy, taruh di sini. Ingat sama juga paste-nya. Paste-nya menggunakan paste text only. Ya. Diambil dari Wikipedia. Nah, diakses
kapan, misalkan 19 Agustus 2020 pukul 6 misalkan 00 AM. Nah, ini contoh saja. Ini adalah footnote. Jadi teman-teman nanti silahkan kerjakan sampai di sini saja. Nah, untuk yang berikutnya mungkin tidak terlalu sama saja ya, tidak. Nanti ini tidak usah dikerjakan, kalau mau mengerjakan silahkan dicoba. Kalau misalkan di sini, nah, yang penting poinnya di dalam latihan ini teman-teman bisa nanti membuat header footer, kemudian membuat nomor halaman, kemudian bisa membuat sebuah penomoran penulisan di sini. Nah, karena ini sangat penting nanti ketika teman-teman nanti membuat laporan. Dan yang terakhir, kalau misalnya teman-teman nanti ingin membuat footnote, nah, catatan kaki, nah, silahkan. Nanti silahkan teman-teman menggunakan ini. Jadi nanti ada, kalau misalnya nanti teman-teman ada lagi yang kedua, misalnya ngambil yang dari website lain, silahkan nanti diisikan footnote lagi, akan bertambah di sini. Nah, itu kira-kira teman-teman. Kalau misalnya ada ditanyakan, silahkan berkomentar. Yang kurang jelas boleh ditanyakan di sana. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.